Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Sumatera Utara mulai mengusut dugaan perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Angin di rumah pribadinya. Polisi menyebut tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan BNN sedang mengecek lokasi. Selain itu, mereka juga sedang meminta keterangan kepada warga sekitar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Freddy di sana. Halo Freddy. Ya, halo. Ya, Freddy, bisa Anda informasikan seperti apa awal mula penemuan kerangkeng atau penjara manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Angin ini? Iya, ya, halo, Firda dan juga pribadi Bupati Langkat. Tapi rencana Perangin-Angin itu jadi awalnya ketika polisi dan KPK itu melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat tersebut. Jadi mereka itu mendatangi beberapa lokasi termasuk rumah dinas Bupati dan juga rumah pribadi Bupati Langkat itu. Namun pada saat dilakukan penggeledahan rupanya di situ polisi dan KPK menemukan adanya penjara manusia begitu yang pada saat itu berisi 4 orang tahanan begitu Firda, dan pada saat itu juga polisi melakukan sedikit penyelidikan bahwa mereka itu merupakan warga yang sedang direhabilitasi di rumah Bupati Langkat tersebut. Namun belakangan diketahui bahwa uh, tempat rehabilitasi itu hingga sampai saat ini tidak memiliki izin, dan juga mencuat kabar bahwa dua sel yang berukuran 6 kali 6 itu merupakan tempat perbudakan modern begitu. Jadi perbudakan modern yang dimaksud adalah ternyata jumlahnya itu ada sekitar 40-an orang begitu yang ditahan di dalam sel 6 kali 6 meter itu, dan kebetulan memang pada saat polisi dan KPK melakukan penggeledahan itu ada hanya tinggal 4 orang. Nah, sisanya lagi itu sedang bekerja di kebun sawit milik Bupati Langkat terbit rencana Perangin-Angin. Nah, setelah mereka bekerja dan mereka tuh dikatakan bahwa mereka tuh bekerja sekitar 10 jam, dan setelah bekerja sore harinya sekitar pukul 18.00 mereka itu kembali lagi ke dalam sel tersebut. Dan informasi yang kami dapatkan, mereka itu tidak digaji selama bekerja. Jadi mereka itu bupati itu beralibi bahwa mereka itu direhabilitasi, namun ketika sudah 4 bulan itu mereka dipekerjakan dan tidak digaji, namun hanya diberikan makan begitu, Firda. Mhm. Freddy, terdapat 40 orang pekerja yang dipekerjakan secara ilegal begitu oleh Bupati terbit rencana Perangin-Angin sendiri. Mengapa mereka bisa dipenjarakan oleh Bupati ini? Jadi menurut informasi dan keterangan dari polisi bahwa puluhan orang itu diserahkan oleh keluarganya begitu. Namun demikian polisi masih terus menyelidiki karena memang ada dugaan bahwa mereka itu yang ditahan adalah merupakan pekerja perkebunan milik si bupati itu yang melanggar peraturan gitu. Jadi mereka itu diduga dihukum gitu, menjalani hukuman. Sementara polisi juga masih menyelidiki soal informasi tersebut. Namun ada beberapa versi yang mengatakan bahwa mereka itu diserahkan oleh keluarganya sendiri karena mengalami kecanduan terhadap narkotika, sehingga keluarga menyerahkan agar anaknya itu dapat bisa berubah begitu atau sembuh dari ketergantungannya terhadap narkotika begitu, Firda. Mhm. Freddy, mungkin bisa Anda gambarkan sedikit mengenai kondisi mereka yang kabarnya juga dianiaya di dalam penjara manusia ini. Ya, halo. Ya. Bisa Anda Halo. informasikan terkait kondisi mereka? Oh iya, jadi memang kondisi sebagian dari mereka itu ada yang babak belur kemarin itu pada saat dilakukan penangkapan oleh KPK dan juga polisi. Jadi mereka itu disebutkan bahwa luka-luka itu karena pada saat itu baru ditahan di situ selama 2 hari. Jadi selama mereka itu ditahan 2 hari, mereka itu masih meronta begitu, meronta-ronta, tidak terima sehingga terjadi penganiayaan begitu yang diduga dilakukan oleh ajudan dari bupati tersebut atau tugas yang berada di rumah pribadi Bupati Langkat tersebut. Jadi begitu soal penganiayaan, dan mereka tuh lebam-lebam begitu, Firda. Dan untuk saat ini Firda dan juga pemirsa bahwa uh,
dari total puluhan itu sekitar 27 orang itu sudah dievakuasi ke rumah keluarganya masing-masing. Jadi mereka dikembalikan kemarin malam setelah itu sempat polisi mendapat perlawanan penghadangan oleh sejumlah warga yang ada di lokasi. Jadi mereka menolak 27 orang tahanan itu dibawa ke panti rehabilitasi, begitu Firda. Karena memang polisi menyatakan bahwa panti rehabilitasi itu ilegal dan sama sekali tidak memiliki standarisasi rehabilitasi begitu, dan mereka juga tidak memiliki tim medis untuk memeriksa apakah warga yang direhabilitasi itu sudah sembuh atau belum. Jadi mereka itu benar-benar ilegal dan sama sekali tidak memiliki izin dan tidak mengetahui secara pasti. Jadi mereka itu hanya seperti menerka-nerka begitu apakah si orang tersebut sudah dapat dilepaskan begitu. Dan namun masa tahanan mereka itu adalah untuk yang pertama kali adalah setelah itu baru mereka dibebaskan agar bekerja di pabrik perusahaan sawit milik Bupati Langkat tersebut. Freddy, kemudian dengan adanya temuan ini, apa yang akan dilakukan oleh pihak KPK sendiri dan pihak kepolisian dengan adanya temuan-temuan penjara manusia di rumah Bupati Langkat ini? Halo rekan Freddy. Iya, halo. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, halo? Silakan dilanjutkan, Freddy. Iya Firda, jadi sampai saat ini Polda Sumut itu dan juga Polres Langkat masih melakukan penyelidikan soal dugaan perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat yang saat ini sudah ditangkap oleh KPK. Jadi meskipun sebanyak 27 orang tahanan itu sudah diambil oleh keluarganya dan kemarin polisi sempat dihadang oleh warga, akan tetapi polisi akan tetap melakukan asesmen dan pemeriksaan terhadap 27 orang tahanan itu. Jadi asesmen itu ya nanti akan dilakukan oleh BNN, apakah betul mereka itu memang yang disebutkan oleh Bupati Langkat itu bahwa mereka sedang kecanduan narkoba begitu, dan nantinya hasil dari pemeriksaan itu akan disampaikan lebih lanjut begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Freddy, atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya kembali. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kombes Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Jelaskan, Pak. Terkait dengan luka memar dan lain sebagainya, itu yang kita minta keterangan dari orang yang ada di dalam tempat yang diduga, gitu kan, yang diduga sebagai tempat penampungan atau bahasa kira-kira rehabilitasi bagaimana ya. Itu yang masih belum kita tahu, faktor penyebab dia luka dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini 40 orang itu di mana, Pak? Kenapa? 40 orang atau yang ditahan di situ sekarang di mana? Tadi dari kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan dari BNK terkait dengan penempatan mereka. Karena ada yang mengatakan bahwa mereka setiap pagi bekerja di perkebunan ya. Setiap pagi bekerja di perkebunan terus pulang lagi ke situ. Nah, itu yang terus kita dalami. Ya. Didalami oleh tim gabungan dari Polda Sumatera Utara. Kita melibatkan dari Direktorat Narkoba, kemudian di Treskrim dan bekerja sama dengan BNNP Provinsi Sumut dan BNNK ya, Kabupaten Langkat. Karena hal itu diketahui pada saat operasi tangkap tangan KPK. Apa temuannya? Ternyata ya, tempat itu sudah ada sejak tahun 2012. Informasi yang awal diberikan itu dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang tercandu narkoba, atau ada yang menitipkan dari orang tuanya terkait dengan kenakalan-kenakalan remaja. Nah, tahun 2017 BNK Langkat itu sempat berkoordinasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.